ketuhanan. Karena misalnya STFI sadar adalah Sekolah Tinggi Filsafat Islam, makanya mereka mendasarkan ekologi ini kepada ketuhanan versi Islam. Itu yang kemudian menjadi itu yang kemudian kita sepakati tentang ekologi ini, bahwa ekologi yang kita inginkan adalah ekologi yang sesuai dengan kita, adalah ekologi transenden yang berdasar kepada ketuhanan dengan doktrin-doktrin agama, misalnya Islam, walaupun sangat jarang disinggung misalnya di pelajaran agama atau di mimbar-mimbar ceramah Jumat atau Ramadan atau pengajian-pengajian, tetapi kita meyakini bahwa ada 3 hubungan dasar dalam Islam, misalnya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia terhadap alam. Mungkin orang Ustadz bilangnya hablum minal alam. Ini bagian yang ketiga yang hampir kita tidak pernah mendengarnya. Kita dari kecil diajari agama sangat seolah-olah lingkungan itu bukan bagian yang dibahas oleh agama. Nah, ekologi transenden yang kami pahami berdasarkan pada doktrin-doktrin seperti itu, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam rangka wacana ekologi atau apapun aktivitas ekologi didasarkan pada ketuhanan. Itu ekologi yang dipahami dan coba digiatkan misalnya di Pohon Pustaka dan beberapa tempat yang kita memiliki kesamaan paham. Kemudian literasi di Indonesia juga seolah-olah literasi ini, bukan seolah-olah sih, kebanyakan orang berbicara literasi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dalam artian ketika bicara tentang pustaka, yang dianggap pustaka adalah buku. Yang dianggap pustaka adalah bacaan. Di ilmu-ilmu komunikasi, kita bacaan itu atau teks adalah segala sesuatu yang bisa dibaca. Daun gugur pun adalah teks ketika bisa dimaknai. Akhirnya literasi yang coba kita pahami adalah literasi yang inklusi. Maksudnya inklusi adalah holistik, menyangkut semuanya. Baik itu literasi terhadap bacaan pustaka, baik itu literasi media, yang kalau literasi sendiri artinya mungkin salah satu padanannya adalah melek ya, melek baca, melek media, melek dan sebagainya. Kita ingin menambahkannya lagi satu, menjadi melek lingkungan hidup, melek ekologi. Nah, 2 konsep dasar ini kita jadikan, kita sintesa menjadi ekoliterasi. Mungkin di tempat lain juga banyak yang melakukan hal yang sama. Misalnya mungkin di Bandung atau di mana-mana ekoliterasi, dan ini menurut saya sesuatu yang menarik dan penting. Penting karena seperti meme-meme yang ada di internet, ketika di masa depan toh ternyata kita tidak makan wifi, kita tetap makan sesuatu yang tumbuh dari tanah. Kesadaran ini penting untuk dipahami sedalam-dalamnya. Tidak ada teknologi yang dimakan. Pada akhirnya nanti yang bersumber dari lingkungan yang dimakan. Makanya kesadaran tentang lingkungan, kondisi real lingkungan, apakah dia kondisinya baik atau tidak, itu penting. Nah, kesadaran ini kita coba dekati dengan konsep itu, ekoliterasi. Nah, 2 hal besar, konsep besar ini kita sintesa menjadi ekoliterasi, menjadi dasar gerak dari Pohon Pustaka. Ada beberapa bacaan yang sudah bisa dibaca misalnya di webnya kita,
pohonpustaka.com yang sementara juga sedang dibangun untuk mungkin lebih jelasnya apa yang saya sampaikan ada tertuang di sana. Kemudian pohon pustaka ini sebenarnya komunitas yang berhubungan dengan tadi konsep literasi yang kita maksud, komunitas yang di bawahnya ada banyak organisasi lagi, organisasi kerja-kerja perpustakanya, buku dan sebagainya. Kemudian ada kelompok petualang, ada kelompok budaya, seni budaya, ada kelompok tani hutan, ada beberapa, ya, itu semua ada di pohon pustaka. Ini semua ada untuk memastikan bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita maksud bisa dijalankan. Karena pohon pustaka adanya di Endrekang, artinya pohon pustaka ini harus sadar gitu terhadap lingkungan dia. Nah, secara observasi ringan karena belum melakukan penelitian yang benar-benar rapi secara ilmiah tentang lingkungan kita di Endrekang, selama ini 20 tahun terakhir kita mungkin sama-sama sadari bahwa terjadi perubahan atau degradasi lingkungan yang lumayan di Endrekang. Karena ketika kita memakai pandangan ekologi dalam melihat itu, maka kerusakan yang ada di Endrekang itu tidak hanya berpengaruh di Endrekang semata, pasti berpengaruh sampai jauh. Misalnya, kekurangan vegetasi pohon di dataran tinggi Endrekang, Toraja, Mamasa, dan sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap pasokan air di beberapa sungai besar, yang itu baru dari satu sisi barat. Itu adalah sumber air untuk pertanian penting di Sulawesi Selatan. Pindrang, Sidrap, Wajo sebagian, Endrekang sendiri, sebagian Polman mungkin di Sulawesi Barat, dan sebagainya. Itu dataran tingginya sebagiannya ada di Endrekang, sumber airnya ada di Endrekang. Ini kita saksikan bahwa kita juga lihat misalnya di Sungai Sadang atau di Sungai Mata Allo, volume air tiap waktu saya kecil misalnya di Sungai Mata Allo yang lewat di Baraka, itu airnya banyak waktu saya kecil dulu. SD lah, kalau Pramen 17 kita mandi-mandi di sungai. Sekarang ini enggak bisa. Karena vegetasi hutan berkurang, artinya yang menahan air di dataran tinggi kurang. Nah, itu yang kita lihat di pohon pustaka, kemudian berinisiasi mengadakan program-program. Karena kita membawahi beberapa bidang komunitas lainnya, bidang kerja, misalnya perpustakaan, kita butuh buku. Kita yakin sangat banyak orang di luar sana yang punya banyak buku. Buku mereka ini kemungkinan sudah dibaca atau tidak dibutuhkan lagi. Kenapa tidak menyumbangkan ke perpustakaan misalnya pohon pustaka, atau ke perpustakaan mana saja, perpustakaan yang dikelola komunitas secara mandiri dan keren. Dan kita yakin orang-orang yang suka baca buku pasti memiliki sensitivitas yang tinggi, setidak-tidaknya sensitivitas yang tinggi, nilai plus kalau dia peduli lingkungan. Tetapi semua orang juga di sisi lain punya kesadaran untuk penyelamatan lingkungan. Sayang sekali tidak semua orang memiliki kesempatan, waktu untuk melakukan itu, tetapi mereka punya buku. Nah, karena mereka punya buku, kita membuka satu program di Home Pustaka namanya One Book One Tree untuk menjembatani beberapa hal ini.
kita menanam pohon sudah beberapa kali, walaupun belum banyak-banyak amat, tetapi kita akan terus melakukan penanaman pohon. Setiap kita menerima donasi satu buku, kita bayar dengan satu pohon. Itu bentuk-bentuk praktis dari apa yang kita pahami tentang literasi, salah pustakaan keliling atau apa dan sebagainya. Di satu sisi permasalahan minat baca juga yang kita yakini, misalnya oleh Kak Nirwan, salah satu yang dia tulis dulu di Kompas tentang menantang PBB dengan data-datanya itu, kenapa dia kemudian mendirikan Pustaka Bergerak? Karena dia menyampaikan bahwa minat baca itu akan sangat gampang, akan lebih efektif dibangun misalnya dari anak kecil jika terjadi happening atau terjadi peristiwa. Makanya model-model Pustaka Bergerak itu banyak-banyak menggabungkan, tidak hanya membawa buku ke para pembacanya, tetapi juga menciptakan permainan-permainan. Itu juga kita adopsi. Hal-hal seperti yang dimaksud Pustaka Bergerak juga kita adopsi, dan saya yakin teman-teman di sini, para pegiat pustaka, progres lah kalau masalah itu. Saya tidak perlu bercerita lagi. Ini lebih kepada konsep ekoliterasi yang kita pahami dan kita jalankan. Nah, banyak hal-hal teknis lainnya yang kita lakukan untuk melakukan kerja-kerja realnya di lapangan. Penanaman, kita mengajak sebanyak-banyaknya orang. Ya, kita yakin permasalahan lingkungan adalah permasalahan semua orang, tidak perlu menunjuk siapa yang salah. Yang perlu adalah mengajak siapapun untuk terlibat memperbaiki. Karena toh pada akhirnya kita semua akan lewat, dan mungkin kita tidak ingin mewariskan lingkungan kepada generasi selanjutnya seperti generasi sebelum kita mewariskan lingkungan yang rusak hari ini, penuh dengan kerusakan hutan. Di Kalimantan habis, di Sulawesi habis, di Papua mulai habis. Hampir tidak ada lagi hutan di dunia misalnya, karena generasi sebelum kita memiliki cara pandang yang agak-agak bermasalah terhadap lingkungan. Di mimbar-mimbar masjid, forum-forum keagamaan jarang sekali menyebut tentang penyelamatan lingkungan. Orang dari kecil sampai besar tauhid saja, seolah-olah Tuhan melupakan lingkungan. Itu kita jawab walaupun tidak jor-joran bagaimana, sederhana, tetapi dengan forum-forum seperti ini kita mungkin bisa bertukar pesan dan bisa memiliki titik kesepahaman. Di satu titik kita memiliki kesepahaman, dan akhirnya gagasan-gagasan seperti ini sampai kepada lebih banyak orang, terutama karena teman-teman di sini adalah para aktor yang pastinya memiliki. Nah, satu mungkin yang saya lupa akhirnya, bahwa ekoliterasi yang kita pahami kemudian menjadikan kita sadar bahwa bukan ekoliterasi yang kita pahami berangkat dari kesadaran bahwa hubungan kita dengan apapun selain kita adalah hubungan subjek-subjek, bukan hubungan subjek-objek. Saya dan teman-teman adalah subjek. Saya dan sungai adalah subjek. Saya subjek, sungai juga subjek. Dia bukan objek. Kalau dia objek, gampang kita untuk mengeksploitasinya. Kalau dia subjek, kita akan memeliharanya. Mungkin sesederhana itu bahasanya, tapi memang agak sulit. Bahasanya juga teknis. Bahasanya jelimet. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin mungkin di antara kita banyak yang lebih progresif pemaknaannya terhadap itu. Saya kira itu pemaparan singkat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya jawab. Mungkin itu tadi pemaparan dari Darmadi. Mungkin dari teman-teman peserta atau dari beberapa yang hadir ingin bertanya. Langsung. Kita lanjut saja ke sesi keduanya, ke pematerian kedua, Pak Nur Haji. Jadi nanti pertanyaannya di akhir setelah pemaparan dari pemantik masing-masing selesai. Literasi gerakan dari desa. Jadi saya mungkin akan lebih masuk ke hal yang real tentang gerakan literasi dan lebih spesifik lagi terkait gerakan literasi, itu ekoliterasi, dan bagaimana desa sebagai sumber-sumber dari kehidupan banyak masyarakat, baik itu di kota dan di saya tidak jauh bicara terkait apa itu ekologi, tetapi secara umum ketika kita bicara ekologi, maka kita akan bicara terkait dengan ekosistem. Nah, gerakan literasi juga mungkin perlu merubah model gerakannya yang selama ini literasi disimbolkan tidak dengan model, misalkan kalau gerakan literasi kita dorong kepada anak-anak dengan bermain, terus dari bermain itu mengenalkan tentang kondisi. Ketika kita mau bicara tentang alam, diajak bermain ke alam. Ketika kita bicara mau memberikan pemahaman tentang pertanian, misalkan kita membawa mereka ke area pertanian sehingga penyampaian terhadap apa yang kita harapkan dari materi itu bisa tersampaikan. Karena kita harus sadari kondisi masyarakat kita secara umum budaya membaca itu masih lemah. Nah, sehingga gerakan literasi memerlukan model atau metode sehingga budaya membaca itu bisa sampai ke mereka. Nah, terkait dengan desa, bahwa desa dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang yang besar terhadap desa untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 1 ayat 1, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan, dan seterusnya.
Terus di pasal 1 lagi ayat 2, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi kabupaten wilayah kabupaten, sehingga ini hal yang sangat secara umum bicara tentang lingkungan, pengelolaan sumber daya alamnya. Nah, yang ada ini di alam sudah tidak seimbang lagi, sehingga yang terjadi kan alam dengan kondisinya itu memperbaiki sistemnya dengan sempurna. Misalkan jadi bumi, terjadinya longsor, itu kan sebuah mekanisme alam melakukan perbaikan atau melakukan keseimbangan. Yang terdampak kemudian adalah manusia sendiri. Sehingga kalau kita bicara tentang lingkungan, ada 3 hal yang saling terkait: manusia, Tuhan, dan alam. Ini 3 hal dengan Tuhan, sehingga sehingga masyarakat bisa memahami dan bisa bersikap atau bertindak seperti itu. Karena kita pahami sendiri kondisi masyarakat kita butuh yang seperti yang kita jelaskan, bahwa filosofinya seperti ini. Yang dia butuh adalah bagaimana ekonominya bisa meningkat, bagaimana bisa terpenuhi, taraf hidupnya terpenuhi. Ya, bukan serta-merta kita harus memaksakan filosofi yang kita pahami masyarakat tanpa mencari atau jalan sehingga yang kita pahami ini mampu mereka aplikasikan. Sehingga itu sejak awal bahwa gerakan literasi ini dari kaku yang harus kampanye baca buku, kemudian bagaimana mereka dibawakan buku penting, tetapi kan dengan budaya membaca yang lemah, itu akan menyulitkan kita mengajak mereka untuk membaca buku, sehingga pola yang kita bangun bisa saja berubah dengan model-model atau praktek-praktek cerdas dilakukan, sehingga pada akhirnya mereka akan tertarik atau bertanya dari mana pengetahuan ini kita dapatkan, dan disitulah mulai kampanye buku itu kita lakukan, bahwa kami membaca ini, kami mengetahui ini karena proses membaca. Nah, ini juga saya kritisi sedikit tentang sistem pendidikan kita. Gambaran sederhana atau kondisi real yang terjadi, sehingga materi terkait ekosistem alam dan keterkaitan manusia dan alam hanyalah menjadi hafalan saja. Dan kearifan lokal yang sinergi dan harmonis dengan ekosistem alam ditinggalkan dan yang tertinggal. Jadi kearifan lokal masyarakat kita terkait dengan bagaimana mengelola sumber air, mengelola madu, misalkan. Contoh sederhananya madu, kalau kita mau ambil, baiknya itu adalah yang jarangnya. Karena ketika lebah sudah penuh, maka lebah akan menggunting sarangnya.
itu rusak oleh sistem fermentasi. Nah, ini kan kearifan lokal. Masyarakat pedalaman ini tidak paham modelnya, bagaimana mengelola madu seperti itu. Tetapi mereka paham bagaimana aplikasi mengambil sarang lebah untuk diambil madunya. Nah, sehingga apa? Di sistem pendidikan itu harus dikembalikan bagaimana budaya dan kearifan lokal itu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, rendahnya minat baca dan metode mendorong minat baca sudah tertinggal dengan kondisi perkembangan zaman. Kisah sejarah masuknya penjajah, kalau kita mau lihat, itu adalah proses bagaimana kita dan para penjajah ini masuk ke Indonesia. Ini juga penting mungkin dikaji lebih jauh dan disingkat bagaimana Portugis ya yang punya slogan Vini Vidi Vici. Jadi bagaimana dia menguasai budaya, bagaimana dia menguasai ekonomi, bagaimana dia menguasai agama, sehingga dia menguasai sumber daya alam. Nah, pengambilan sumber daya alam secara masif ini kan merupakan proses kerusakan lingkungan. Jadi proses pengerusakan lingkungan ini sebenarnya bukan baru di zaman sekarang, tetapi di saat sistem penjajahan berjalan, di situ proses kerusakan lingkungan itu sudah berjalan. Karena tidak bisa kita pisahkan antara kebudayaan dengan lingkungan. Karena banyak kebudayaan atau kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat, itu dia selalu selaras dengan alam, berarti selaras dengan lingkungan. Sehingga ini yang saya kritisi dari sistem pendidikan, hanya melihat kisah sejarah di mana pelakunya, waktunya, dan apa yang dilakukan. Tapi tidak melihat bahwa para penjajah ini waktu itu masuk, mengambil sumber daya alam secara masif, terus merusak budaya masyarakat dengan membawa budaya Eropa misalkan. Nah, yang kelima adalah gerakan literasi masih kaku pada objek buku, bukan pada isi atau sebelum buku itu ada. Nah, sekarang kita bertanya kepada peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Saya melihat bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam hal ini tidak ada upaya serius dalam mengelola pengetahuan terkait fungsi alam untuk berkelanjutan terkait dengan ekonomi, budaya, dan kesehatan. Terus banyaknya aturan yang tidak tegas karena adanya kepentingan ekonomi dan politik. Artinya begini, antara bidang misalkan perpustakaan, ekonomi, terus pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari berapa, kalau diturunkan dari berapa dinas-dinas, ini tidak ada duduk bersama dalam konteks bagaimana bicara tentang literasi atau bicara tentang ekoliterasi. Jadi mungkin ini catatan kelanjutan diskusi kita, menghadirkan berapa OPD-OPD yang ada, kita dorong bagaimana bicara tentang lingkungan. Karena apalagi dengan SDG sekarang, itu ada beberapa hal yang terkait dengan lingkungan, mulai dari ketahanan pangan, terkait dengan sanitasi, hal ini syarat penggunaan anggaran kan tidak bisa terlepas dari indikator atau tujuan dari SDGs itu. Sehingga saya kira ini menarik, ini momentum untuk diskusi ke depannya, apakah itu difasilitasi dinas
terkait bisa kita undang. Bisa kemudian untuk kemudian yang penting sebenarnya adalah bagaimana satu saja desa bisa gerak pemicu bagi desa-desa lain. Karena kalau pengalaman saya mengurusi desa di Nrekang ini, hampir tidak ada perhatian tentang gerakan literasi atau misalkan mereka membangun perpustakaan. Saya pertanyakan, terus ini perpustakaan sudah ada mau apa? Mau diisi buku. Terus sudah ada program-program terkait dengan itu? Tidak ada. Jadi kalau begitu hanya dibangun bangunan terus baru yang datang juga tidak ada pemborosan. Makanya saya bilang ini bukan mau membangun gerakan literasi, tapi mau membangun infrastruktur saja. Karena kita tahu nih kalau infrastruktur di desa kan konteksnya lain, toh ada hal lain sehingga wajar saja 90% atau kalau di total atau sekitar 65% rata-rata dialihkan ke infrastruktur. Nah, ini yang saya bahas tadi tentang pengetahuan lokal, bahwa gagalnya pendidikan mendorong peserta didik untuk mendorong atau menggali pengetahuan lokal, dan pengetahuan lokal ditempatkan sebagai pengetahuan yang belum jelas kebenarannya serta dianggap tertinggal. Pengetahuan lokal hanya menjadi konsumsi peneliti perusahaan yang mencoba menciptakan produk bagi industri. Ini, nah, terkait dengan kegagalan pendidikan kita, di mana banyak materi-materi yang terkait dengan yang ada di buku misalkan, itu tidak up to date dengan kondisi perubahan alam atau perubahan iklim lagi. Sehingga sangat penting, kalau saya menjadi catatan bagi sekolah-sekolah, sekali-sekali siswanya itu diajak keluar berkemah, jadi belajarnya di alam, seperti itu. Jadi mereka berkemah, misalkan tentang IPA, itu belajar di alam, apa terkait dengan materi itu belajar di alam. Ilmu sosial misalkan terkait di sekolah, bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat. Itu kan hal yang penting. Kalau mereka hanya teorinya, tapi ketemu orang malu-malu atau bagaimana, itu kan tidak masuk pengetahuan itu. Tapi beda ketika mereka praktek langsung, sudah itu baru dijelaskan. Yang kalian lakukan tadi itu yang seperti ini, yang ada di buku yang seperti ini. Nah, ini yang metode ini mestinya saya kira harus dirubah di sistem pendidikan kita. Nah, problem desa dalam gerakan ekoliterasi seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa desa ini sebenarnya sudah diberi kewenangan. Ada dua kewenangan desa, yaitu hak subsidiaritas dan hak rekognisi. Hak subsidiaritas itu adalah bagaimana desa diberikan kewenangan bisa bikin peraturan dan itu berkekuatan hukum. Sama dengan Perda, Perbuk, sama dengan Perdes peraturan desa dengan kepala desa. Jadi sama kedudukannya itu, berkekuatan hukum. Dan itu ada di peraturan undang-undang ini. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 8 ayat 1 bahwa kedudukan hierarki undang-undang. Jadi desa sebenarnya punya kewenangan. Cuma banyak hal yang saya lihat di Nrekang, desa masih belum paham terkait dengan hak kognisi dan subsidiaritasnya. Hak kognisi itu adalah keragaman budayanya. Dan itu bisa dibuat peraturan. Jadi desa bikin, dan itu tidak ada bisa melanggar. Kasus Salukana misalkan ada
situs di situ, atau di Kalupini ada situs, desa bisa buatkan perdesnya. Bisa dibuatkan peraturan kepala desa, dan itu berkekuatan hukum. Karena diatur dalam undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Seandainya tidak diatur, makanya di perdes atau perkades disebut situ juga lembar desa. Jadi dia sah dengan sendirinya dan itu berkekuatan hukum. Nah, kondisi kerusakan lingkungan saya bicara spesifik untuk Kabupaten Ngendrekang, kita bisa lihat sendiri dan saksikan tingginya penggunaan pestisida dan pupuk kimia di daerah dataran tinggi. Dan kita tahu dataran tinggi terjadi rembesan, dan itu berdampak efeknya, paling besar efeknya sebenarnya di lembah dan dataran rendahnya atau di sungai, karena terjadi rembesan. Jadi daerah gunung yang menghambur pestisida dan pupuk-pupuk kimia, tapi yang paling punya dampak terbesar itu dataran di bawahnya dan sungai. Penggunaan lahan masif, sampai ke miringan 45 pun ditanami jagung atau ditanami bawang. Dan ini rawan longsor. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia tadi itu juga berdampak pada rusak itu melemah, sehingga wajar saja kalau hujan sedikit mudah longsor. Karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida itu merusak sistem ikat tanah sebenarnya. Kondisi Ngendrekang yang lain, beberapa batuan kars tua telah ditambang menjadi marmer yang berdampak pada debit air ke depan. Karena kars ini adalah penyimpan air. Makanya jangan heran ada beberapa daerah musim kemarau airnya tetap, debit air tetap besar. Itu dikarenakan karena kars memang sebagai penyimpan air. Nah, ini juga yang banyak tidak diketahui tentang kars. Kita hanya mengenal kars itu yang ada di Maros karena kelihatan. Ngendrekang ini banyak kars. Marmer itu adalah kars yang tua. Keras, sudah keras dia itu. Marmer, kars yang sudah mengeras. Nah, ini pertanyaan kritis saya. Pertama, dari mana kita memulai perubahan? Kalau saya, perubahan kita mulai dari memberikan pemahaman edukasi dan fungsi ekosistem sebagai keberlanjutan ekonomi dan menjamin mutu kesehatan kita. Nah, selama ini kita bicara terkait dengan ekologi atau bicara terkait dengan literasi, kita tidak menyinggung sedikit persoalan ekonomi atau kesehatan. Sedangkan kondisi masyarakat kita lebih tertarik kalau dia bicara tentang ekonomi atau tertarik bicara tentang kesehatan. Sehingga ini adalah satu pola. Tapi nanti kita coba diskusi lebih jauh, siapa tahu ada masukan-masukan yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, seperti apa metode edukasi yang akan kita dorong dalam gerakan literasi dan memahami kondisi dan kalau saya untuk gerakan literasi ini kita harus berangkat pada kondisi dan karakteristik budaya masyarakat kita, kebiasaan, aktivitas ekonomi dan problem sosial mereka. Itu yang penting. Bukan kita bicara tentang literasi atau ekoliterasi sesuai dengan model kita bahwa ayo kita membaca, ayo kita ini. Tapi kita coba masuk dengan kondisi karakter budaya mereka, kebiasaan, apa aktivitas ekonomi mereka, dan apa problem sosial mereka hadapi. Sehingga kita tidak sulit lagi memaksa mereka untuk melakukan ini. Tetapi apa yang kita bahasakan ke mereka adalah aktivitas mereka juga. Misalkan, seorang petani, ketika kita bicara lingkungan, kita mencoba mendorong mereka bahwa pupuk itu mahal, kita bikin pupuk ini. Sehingga mereka tertarik. Tapi kan strategi kemudian adalah